Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Anugrah. Di sini saya akan memaparkan UAS saya mata kuliah analisis laporan keuangan. Analisis kredit PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudomo Salim. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa, para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah rapat nomor 51 tanggal 15 Februari 1994, perseroan mengubah namanya yang semula PT Penganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini perusahaan ini memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150 outlet. Lingkungan internal PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdiri dari: pertama, konsumen; pesaing; kedua, ketiga, pemasok; keempat, channel of distribution; 5. Sumber daya manusia. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan kebanyakan netizen. Di Australia tahun 2009, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya atau $10 untuk satu kardus berisi 4 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie bisa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta, tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per 3 bungkus, dan penyajiannya juga mudah serta cepat. Pemasok grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, kegiatan operasional grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produk-produknya. Channel of distribution. Ada beberapa alternatif yang mungkin dipilih penjual dalam mendistribusikan produknya kepada konsumen, yaitu: pertama, manufaktur konsumen; 2. Manufaktur pedagang eceran konsumen; 3. Manufaktur pedagang besar pedagang eceran konsumen; 4. Manufaktur agen pedagang besar pedagang eceran konsumen. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kasa Consulting, kekuatan distribusi Indomie terbukti dalam The Most Powerful Distribution Performance tahun 2007 yang mencapai 95%. Karena pendistribusian Indomie sangat baik
maka Indomie mudah didapatkan oleh konsumen dimanapun. Berdaya manusia, dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan terus. Perseroan percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas dan berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam pertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun, sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam visi-visi lain dari perusahaan setelah peluncuran yang sukses di memasak minyak dan lemak dan makanan bumbu divisi. Lingkungan eksternal PT Indofood sukses makmur Tbk. Yang pertama itu ekonomi. Menurut catatan Bursa Efek Jakarta tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan untuk di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Oleh karena itu, harga Indomie di Australia sendiri senilai 69 sen atau kurang lebih dari Rp5.700. Selain Indomie, Indofood memproduksi sejumlah merek mie instan lainnya seperti Sarimi dan Supermie. Namun Indomie menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan dari divisi mie instan Indofood. Pada tahun 2009 lalu, total nilai penjualan mie instan meningkat 7,2% menjadi 11,68 triliun rupiah dari 10,90 triliun di tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan dan kenaikan harga pada tahun 2008 dan 2009. Peningkatan penjualan dan turunnya biaya produksi menaikkan margin laba usaha divisi ini menjadi 11,8% pada tahun 2009 dari 4,1% pada tahun 2008. Sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar Australia. Tata nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Dilihat dari budaya Australia yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam di lidah masyarakat Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama, membuat Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produknya karena telah sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dilihat dari sisi aktivitas masyarakat Australia, mayoritas adalah orang-orang yang sibuk, yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kepentingan sendiri, sehingga hal ini menjadi peluang bagi Indofood untuk memasuki pasar Australia. Teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain dengan menunjukkan tercapainya tujuan perusahaan
dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan. Perusahaan Indofood yang dibentuk di Australia pastinya memiliki mesin-mesin canggih untuk memenuhi permintaan masyarakat Australia terhadap Indomie. Teknologi lain seperti internet dan social network lain juga ditempuh PT Indofood untuk memasarkan produknya. Demografi pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun, karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh batita bayi di bawah 3 tahun. Mereka masih membutuhkan asumsi gizi yang lebih baik, makanan-makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Tetapi apabila untuk konsumsi sekali-kali tidak apa-apa, dari sisi jenis kelamin dan konsumsi oleh pria maupun wanita. Dari sisi penghasilan, harga mie instan Indomie sendiri masih cukup terjangkau di Australia bila dibandingkan dengan rata-rata penghasilan warga mereka per tahun. Geografi, Australia saling berbagi lautan dengan tetangganya yang terdekat yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Australia dan Indonesia hanya terpisah beberapa kilometer saja. Dengan letak geografis negara Australia dengan negara Indonesia yang lebih dari sekedar dekat, memudahkan pengiriman proses ekspor-impor produk mie instan dari Indofood menuju ke Australia. Dari segi biaya penyimpanan gudang, biaya transport, bahkan waktu pengiriman pun akan lebih cepat dibanding pengiriman produk ke negara lainnya. Ini pula yang membuat permintaan pasar konsumen di Australia semakin meningkat. Politik dan hukum. Pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi potong dan dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak yang terkait, misalnya kesepakatan WTO dan AFTA yang berskala internasional ataupun peraturan daerah Perda yang lingkupnya lebih sempit. Hukum dagang. PT Indofood yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 yang kemudian diubah dengan Akta nomor 249 dan Akta nomor 171 tanggal 15 November 1994. Tujuan utama didirikannya PT Indofood adalah memproduksi makanan olahan, khususnya mie instan, pengelolaan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan terpadu, distribusi, perkebunan, dan pengolahan kepala sawit. Analisis arus kas. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menyajikan penerimaan dan pembayaran dari kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Selama 5 tahun berturut-turut, saldo kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami surplus serta peningkatan yang signifikan. Sukses khususnya pada tahun 2010, pada tahun 2007 sampai 2009. Saldo kas akhir tahun berada pada kisaran yang sama, namun terjadi peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2007 kas dari aktivitas operasi berjumlah Rp3.891.831 dan naik sebesar 29%. Pada tahun 2008 menjadi Rp5.031.968. Pada tahun 2009 jumlah kas operasi adalah sebesar Rp5.748.000 atau naik sebesar 14%. Dari tahun 2008, kenaikan yang tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 72% atau sebesar Rp9.008.502 dan jika dibandingkan dengan tahun 2011 menurun sebesar 37% menjadi Rp7.239.637. Analisis risiko.
PT Indofood sukses makmur Tbk dipengaruhi oleh beberapa faktor jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni. PT Indofood sukses makmur Tbk mungkin saja menanggung risiko tersebut apabila misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan. Sedangkan jenis risiko berikutnya adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini dapat meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, dan permintaan. Kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada, dan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya: pertama, risiko keamanan pangan. 2. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. 3. Peningkatan kompetisi pada segmen usaha. 4. Risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. 5. Risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.